Mas Aldo ini yang mau diceritakan sebuah cerita misteri. Sebelum diceritakan, tanda tanya apa sih sebenarnya? Sebenarnya yang masih jadi pertanyaan itu kenapa makhluk ini selalu datang di mimpi dan selalu kayak kamu mau kemanapun kamu pergi, aku ikut kamu. Oh. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali lagi bersama dengan Podcast Misteri, membuka tabir misteri. Sebuah cerita misteri yang dimana dialami oleh manusia. Nah, kali ini yang berada di samping sebelah kanan saya ada sebuah narasumber, subscriber yang dimana mempunyai sebuah cerita misteri yang sampai saat ini masih terngiang-ngiang. Di dalam sebuah cerita misteri pasti akan menyisakan suatu tanda tanya. Apakah itu? Makanya kenapa narasumber yang berada di samping saya ingin menceritakan pengalaman misterinya kepada kalian semua, kepada para penonton. Nanti Kim Macan akan membantu untuk melakukan prediksi penerawangan secara langsung ataupun melalui bantuan oracle card-nya untuk membantu narasumber kita. Baiklah, kalau begitu perkenalkan siapa yang berada di samping sebelah kanan saya. Nama saya Dodo. Oh, Mas Banyak Dodo. kan kalau misalnya teman di Bali taunya nama saya Aldo. Oke. Nama kerennya. Nama kerennya ya. Nama panggungnya Aldo, tapi nama aslinya Dodo. Kok nama panggung, nama komersil gitu Nama kali komersil. ya? Nama komersil ya, baiklah. Ini Mas panggilannya Mas Dodo atau Mas Aldo? Panggilannya enaknya siapa? Komersil aja ya? Komersil lain. Oh, Ya. Mas Aldo gitu Aldo, ya. iya. Asli dari Biar mana? lebih keren. Aslinya ya orangnya ya keren kok. Ayo, nih. Kalau asli campuran. Campuran? Palembang, Jawa. Oh, Palembang sama ada Palembangnya, kemudian ada Jawanya Jawa. gitu ya. Setengah-setengah. Bapak orang Jawa, ibu orang Palembang. Tapi kita dari kecil hidupnya itu di Palembang. Oke, begitu ya. Baiklah. Ini Mas, aku panggilnya Mas Wae ya. Mas Aldo ini yang mau diceritakan sebuah cerita misteri. Sebelum diceritakan, tanda tanya apa sih sebenarnya? Sebenarnya yang masih jadi pertanyaan itu kenapa makhluk ini selalu datang di mimpi dan selalu kayak kamu mau kemanapun kamu pergi, aku ikut kamu. Oh, begitu. Itu melalui mimpi? Mimpi. Melalui mimpi atau dilihat secara langsung? Kalau untuk sekarang sih baru mimpi. Baru mimpi ya. Mimpi. Baiklah. Dan itu mimpi itu sosok itu mendatangi terus gitu. Iya. Oh. Maupun lewat suara maupun lewat fisik. Kadang ada wujudnya di mimpi itu, kadang cuma suara. Cuman suara aja. Oh, serem ya, Rek. Baiklah, itu tadi yang menjadi suatu tanda tanya dari Mas Aldo. Sesuatu hal yang tidak wajar yang ingin diceritakan kepada kita semuanya. Semoga nanti Kim Macan bisa menerawang lebih lanjut dan bisa memberikan solusi ya. Berharapnya ada solusinya. Jadi kita nggak merasa bertanya ini makhluk apa dan ketakutan kita sedikit berkurang. Sebenarnya ada sedikit ketakutan sih, Kak. Begitu ya. Baiklah, kalau begitu ini tadi yang diinginkan Mas Aldo. Podcast ke Pintu Misteri tidak hanya ingin sharing bercerita tentang pengalaman misterinya dia, tetapi ingin mencari sesuatu hal solusi di dalam misteri yang dia alami gitu ya. Oke, kalau begitu ceritakan nih Mas. Ya opposite cerita nih Kum. Nah, ini ceritanya itu masih sekitar beberapa tahun yang lalu, sekitar 4 tahun yang lalu lah. Jadi masih zaman kos di Gunung Soputan itu. Jadi kita ngekos di sana. Kamar saya itu paling pojok di dekat yang punya kos. Jadi di kamar itu tuh
kamar kalau boleh dibilang kamar paling seram sih sebenarnya. Oh, kenapa mengatakan bahwa itu adalah kamar yang paling seram? Jadi aku dulu itu tinggal di kamar itu sampai tidak berani tidur sendiri. Oh. Karena sering diganggu, terus pernah juga beberapa teman yang tidur di tempat saya. Itu kan karena saya nggak bisa tinggal sendiri, jadi saya ngajakin beberapa teman yang tinggal sama saya. Itu ada 2 orang. Itu juga diganggu. Diganggu juga, itu gangguannya dia secara lebih nyata atau maksud saya nyatanya itu menampakkan atau bagaimana? Kalau menampakkan sih ke mereka sih enggak. Kalau menampakkan itu cenderung ke saya. Oh. Kalau ke mereka lebih cenderung interaksi ke benda-benda fisik, benda-benda barang. Misalnya kalau misalnya mereka tidur di kamar saya dulu itu kan ada sofa bed. Jadi di sofa bednya itu digoyang. Oh, sampai ekstrim begitu Ya, ya? digoyang. Saya pun sampai pernah digoyang itu sampai 2 kali. Oh. Digoyang sampai teriak-teriak, dan itu kondisinya itu pagi-pagi jam setengah 3. Setengah 3 gitu. Iya. Oh, gangguan itu muncul. Baik. Gitu. Dan ada juga teman juga yang tiba-tiba itu yang tidur di sana, pintu lemari itu buka sendiri. Pintu lemari terbuka sendiri. Iya. Horor juga ya, Reo. Ya begitu. Berarti itu perjalanan cerita misterinya itu adalah selama kurang lebihnya pindah kos di daerah Soputan. Ini berarti di Bali juga ya? Masih di Bali. Masih di Bali. 4 tahunan yang lalu. Terus tinggal di sana berapa lama? Tinggal di sana itu lumayan lama ya. Itu hampir 3 tahunan tinggal di sana. Tinggal di sana 3 tahun. Terus gangguannya itu datangnya pada saat pertama kali pindah di situ atau ada jeda waktu? Ada jeda waktu. Jadi sebelumnya itu memang belum ada gangguan sama sekali. Oh, jadi di tahun keberapa yang belum ada gangguan? belum tahan Kak. Jadi kayak 6 bulan kemudian. Oh, 6 bulan kemudian. Wah, berarti bertahannya lumayan lama juga, 2 tahun 6 bulan gitu ya kan? Iya. Tinggalnya 3 tahun ya. Itu gangguan yang paling ekstrim yang dirasakan di sana seperti apa itu? Selain diputer-puter gitu ya. Pernah waktu itu, jadi kita waktu itu kan tidur, itu kan kamar itu kan 2 lantai. Jadi kita tidur di lantai atas bertiga. Waktu itu karena saya masih kerja malam, pulang itu pagi, sekitar jam jam 3-an lah kita udah di kos. Waktu itu kita tidur bertiga. Waktu itu masih diikutin sama gerimis juga, hujan gerimis, kita dengar semua. Tapi di posisi itu saya dan teman-teman saya itu dengar ada suara kaki jalan. Itu terdengar banget dari jalan naik ke kos-kosan, itu suara kakinya kedengeran, tapi itu tapal kuda. Oh, kayak bunyi kotak Iya, kayak tapal bunyi kuda gitu Ah, ya. tapal kuda, kotak gitu. Nah sampai itu naik ke tempat tidur kita. Tangga. Itu tuh tangga itu sampai bunyi. Tapi kita bertiga itu tiga-tiganya nggak bisa bergerak. Tiga-tiganya nggak bisa bergerak. Itu dalam posisi setengah tidur gitu atau tidur itu? Kalau dibilang setengah tidur sih enggak Kak, karena waktu itu kita masih sempat ngobrol. Oh, tapi nggak bisa bergerak Nggak gitu bisa loh. bergerak. Wah. Nggak bisa bergerak. Dan teman saya yang 2 mungkin mereka belum bisa, masih agak samar, nggak bisa mastiin wujudnya seperti apa. Tapi waktu itu karena wujud ini ngadepnya ke saya, ngelihatnya ke saya, mungkin ini intensnya ke saya. Jadi saya lebih bisa melihat fisiknya. Oh, berarti itu dia melihatkan secara bentuk fisiknya kepada Mas Aldo? Iya. Iya, jadi bentuk fisiknya ini tidak normal. Jadi setengahnya itu binatang, setengahnya lagi itu manusia. Tapi setengah badan ini manusia, sampai kepala sini manusia. Kaki itu kuda. Kaki kuda. Tapi di sini ada tanduk. Oh, Dan berbulu. Berarti kayak film-film Narnia gitu ya Nah, modelnya. seperti itu. Tapi matanya juga merah. Matanya juga merah. Kayak menunjukkan sesuatu kalau makhluk ini tidak menyukai sesuatu. Seperti itu. Dan pernah waktu ini juga bukan waktu ini ya. Dulu waktu kita tidur di bawah, jadi Tiba-tiba lampu mati loh, Yora ya.
terus. Jadi ada suara orang turun dari tangga, Oke. tapi tidak terlihat fisiknya. Oh. Jalan ke dapur. Nah, jadi ruang tengah tempat nonton sama dapur itu ada jarak ke tangga. Nah, jadi dari suara turun ke kaki ke tangga itu ada suara. Terus Klopak gitu. ya, Terus tapi itu bukan suara kaki manusia. Terus tiba-tiba itu di dapur itu ada galon kosong. Itu benar-benar kosong yang nggak ada isinya. Tapi saya taruh di tempat guci. Jadi tempat guci itu memang nggak ditaruh apa-apa. Ya. Itu galon bisa muter ke kiri, muter ke kanan, muter ke kiri, muter ke kanan. Gangguannya ekstrim ya? Iya, muter ke kiri, muter ke kanan. Jadi seperti itu. Waktu itu kebetulan kalau yang teman-teman saya kenal saya punya anjing namanya Lucy. Itu Lucy masih bayi. Oh, masih bayi? Lucy waktu Netek? Jadi Okay. Lucy itu masih Terus? kira-kira umur 3 bulan atau 4 bulan. Gitu. Jadi si Lucy ini gonggong terus ke situ. Oh, berarti memang biasanya kan orang seperti itu berarti ada memang hal astral yang dilihat sama sosok anjing yang kecil itu Iya, tadi ya. jadi dia galon ini muter ke kiri, muter ke kanan, muter ke kiri, muter ke kanan. Dan awalnya itu tempat ininya itu kayak miring gini Kak. Galonnya gitu galonnya ya. itu miring gini tapi muter ke kiri, muter ke kanan, bisa-bisa berdiri sendiri. Berdiri lagi gitu ya. Wow. Berarti gangguannya memang benar-benar ekstrim. Di balik gangguannya itu sebenarnya ada apa gitu ya? Iya, ada apa sebenarnya? Itu yang jadi pertanyaan juga. Dan ada beberapa hal juga yang jadi pertanyaan saya. Kadang makhluk ini masih suka ngikutin. Masih suka ngikutin. Nah, ini tadi yang saya mau tanyakan. Itu kan perjalanannya dimulai dari kos yang di Soputan. Kemudian itu terus ada teror seperti itu sampai 2 tahun setengah ya? Iya. Itu teror itu datang itu setelah saya pindah. 6 bulan tadi diceritakan. Itu setelah saya pindah. Ini masih tetap dia datang lewat mimpi, tetap gangguin. Terus ya. Terus. Jadi sebenarnya sudah pernah melihatkan diri secara nyata. Terus kemudian terornya beralih ke melalui alam mimpi. Seperti itu ya. Sampai sekarang. Kalau sekarang sih udah enggak. Sekarang udah enggak. Mungkin ya saya nggak bisa bilang mungkin dia kehilangan jejak atau apa ya. Bosen balik. Mungkin. Oh iya. terus. Jadi itu ada di satu mimpi yang super creepy, super seram. Jadi suaranya itu keras, tajam. Jadi dia cuma bilang kemanapun kamu pergi, aku ikut. Suaranya itu. Selama kamu masih di Bali, kemanapun kamu ada, aku di situ. Oh, kayak mendarah daging gitu jadinya ya. Saya kurang tahu ya kayak ini sebenarnya makhluk apa seperti itu. Cuman perwujudannya seperti saya bilang yang tadi ya, manusia setengah kuda gitu setengah ya. kuda, dan ada tanduknya dan ada matanya merah dan ada bulunya. Dan kakinya itu ya nggak lurus ya, kayak seperti kuda gitu jalan, tapi berdiri. Tapi dia berdiri gitu ya. Badannya tegak gitu ya. Oke. Tinggi gitu ya. Kalau bisa dibilang itu tingginya itu ya di atas rata-rata, di ya setinggi hampir ke plafon kan. Hampir ke plafon lah, kok jujur banget. Tinggi. Walah ya. Baik. Kemudian itu secara teror nyata sudah dialami. Jadi pertanyaanku, masnya ini bilang di sana udah 3 tahun ya. Terus kemudian kan berarti dalam perjalanan sekarang udah nggak di sana lagi kan? Udah nggak di sana. Udah nggak di sana lagi, tetapi teror itu beralih melalui mimpi. Di tempat kos baru. Di tempat kos yang baru. Jadi ini kan saya berpindah-pindah kos itu udah beberapa kali. Jadi berpindah kos di jalan apa namanya di dekat Renon sana, terus saya pindah ke Nusa Kambangan sini, itu tetap datang mimpi itu, dan saya tahu persis ini makhluk ini yang datangin. Nah kemarin kebetulan kita pindah kos lagi di dekat kos di Gunung Soputan itu. Bersebelahan. Nggak bersebelahan tapi dekat. Itu malah sering banget. Sering dimasuk ke mimpi. Malah sering banget. Malah tuh ya itu saya bilang tadi, yang mimpi yang muncul suara itu tadi itu semenjak saya pindah kos di dekat situ.
Tapi setelah saya pindah lagi udah hilang. Udah hilang gitu ya. Nah, sekarang berarti kosnya di mana Mas? Di Glogorcari. Di Glogorcari. Nah, di Glogorcari ini terakhir kali sosok tersebut neror melalui mimpi itu kapan? Oh, sudah nggak pernah. Udah nggak pernah. Di kosan baru ini udah nggak pernah di ya. kosan yang baru ini sudah nggak pernah. Oke. Yang paling sering muncul itu teror ini di kos-kosan di Gunung Saputan yang dekat di kos yang dekatnya kos itu. Mungkin masih satu wilayahnya kali mungkin ya. mungkin masih satu wilayahnya. Dan ada di satu momen di saat saya melewati kos yang ini, saya berasa diikutin sesuatu. Jadi kayak ada yang nempel. Iya. Apakah itu sosok itu ditanam di sana atau bagaimana? Aku nggak tahu juga. Atau dia sudah berada di situ atau bagaimana ya? Nanti coba kita akan menanyakan sama Ki Macan lebih lanjut. Nanti ada banyak pertanyaan ini Mas Jawi dan juga Mas Aldo untuk akan ditanyakan kepada Ki Macan. Kemudian ada lagi ceritanya. Ya seperti itu. Jadi teror itu terus berlanjut. Nah, ini udah mulai berhenti setelah kos di Glogorcari udah nggak ada teror-teror lagi. Ya, itu semenjak September tahun lalu saya pindah kos itu di Glogorcari, itu sudahlah ada teror lagi. Udah nggak ada teror. Sudah nggak ada mimpi-mimpi yang datang lagi dan alhamdulillahnya nggak ada rasa takut. Kalau dulu saya keluar malam di sekitar jalan itu kayak saya kayak ngerasa ada yang ngikutin gitu. Walaupun siang walaupun malam sih Kak, nggak cuma malam. Walaupun siang walaupun malam ya. Kayak ada yang ngikutin, kayak nempel gitu ya. Karena kan sebenarnya sosok yang kayak begitu tidak peduli siang malam, hujan gerimis, dia itu akan memantau 24 jam rek, gak tangi gak turu. Itu tadi. Nah, berarti itu yang menjadi suatu pertanyaan besar yang sampai saat ini ya Mas Aldo ya, yang nanti kita akan coba untuk bantu menanyakan lebih lanjut kepada Ki Macan. Terus ada lagi? Itu aja. Itu dulu ya. Oke, untuk para sahabat Pintu Misteri, ini sebuah cerita misteri, sebuah teror. Nah, ini terornya termasuk lama juga ya, karena bertahun-tahun ya. Di kosan yang itu aja sampean kurang lebihnya 2 tahun 6 bulan. Kemudian pindah masih dapat teror. Pindah lagi dapat teror. Ya. Dan saya hafal persis. Hafal persis suaranya. Suaranya ya. Suaranya kayak apa sih? Dia meringkik atau suara laki-laki, suara perempuan atau ya apa? Suaranya ini besar laki-laki. Suara besar laki-laki gitu ya. Suara besar laki-laki tapi suara orang tua. Oh, suaranya orang tua gitu ya. Dia hanya bentuk tadi kan sempat bilang bahwa kemanapun kamu berada, selama kamu masih berada di Bali, aku akan selalu mengikutimu. Kurang lebihnya kan seperti itu ya. Itu teror ancaman yang ada kata-kata lain nggak selain itu? Itu aja. Itu saja. Karena mimpi itu lewat mimpi sepintas terus saya terbangun. Biasa kan kalau kita mimpi seram seperti itu kan kita pasti kebangun. Kaget ya. Nah, di saat mimpi itulah aku langsung kebangun, zikir segala macam. Zikir betul. Nah, dari sana aku mulai yakin, ini makhluk ini kenapa kok masih nempel gitu ya. Oke. Jadi itu kadang tuh kalau misalnya saya tidur, kalau dulu lupa berdoa atau lupa mengucapkan asma Allah, pasti dia datang gitu ya, dapat celah gitu dapat celah. Atau posisi kita yang seperti kotor atau misalnya kita lupa mandi atau lupa apa, itu kayak gampang gitu terornya itu masuk ya. Oke, itu belum pernah dirasukin sih Kak, tapi cuma lewat mimpi aja ya. Baiklah, itu tadi untuk para sahabat, para penonton, para subscriber Pintu Misteri, yang dimana Mas Aldo sudah menceritakan kisah misterinya tentang sebuah teror yang tiada henti dan baru bisa bernapas lega baru-barusan ini ya, setelah pindah di tempat yang satunya. Teror yang terjadi sudah hampir lebih 4 tahunan kalau begitu ya. Oke, itu tadi banyak sekali pertanyaan yang Mas Jawi dan juga Mas Aldo akan rangkum yang akan kita pertanyakan kepada Ki Macan. Semoga nanti Ki Macan bisa membantu lebih lanjut menyelesaikan, bahkan memberikan solusi dan mengulik-ngulik lebih lanjut. Sakjane sopo iku? Oh, ya kan? Apakah dia sosok dari Narnia? Atau dia penghuni yang di sana atau seperti ataukah mungkin Mas Aldo punya sesuatu hal perjalanan yang tanpa dia sadari mengganggu ataupun apa sosok yang berada di sana. Mungkin nanti akan ada suatu jawaban melalui Ki Macan. Untuk para sahabat Pintu Misteri, para penonton,
Jangan kemana-mana, terus pantau channel Pintu Misteri karena setelah ini Mas Jawir akan memanggil Kim Macan untuk membantu memberikan solusi kepada Mas Aldo. Jangan kemana-mana, terus pantau channel Pintu Misteri karena kami tim Pintu Misteri membuka tabir misteri. Ahey, sahabat Pintu Misteri, kembali lagi bersama dengan Mas Jawir dan juga yang saya Kim Macan. Nah, dan juga narasumber kita Mas Aldo. Nah, seperti janji Mas Jawir tadi, di mana apa yang menjadi suatu pertanyaan, sebuah teror yang dialami Mas Aldo, Mas Jawir mendatangkan Kim Macan. Semoga Kim Macan bisa membantu Mas Aldo, gitu ya. Kim Macan tadi sudah mendengarkan beberapa cerita dari Mas Aldo yang mendapatkan sebuah teror. Teror dengan sosok yang tadi disebutkan kuda. Kok itu mirip kayak pesugihan kandang kubra gitu ya, Ki ya? Jenis kudanya ya. Model kuda, terus badannya itu manusia dan dia berbulu. Nah, ini terornya yang unik ini sampai hampir 5 tahunan. 3 tahunan itu teror terus meneror, baik itu sebelumnya mendatangi secara langsung untuk menunjukkan perwujudannya ya. Kalau terornya itu lewat mimpi, Kak. Terornya kalau menunjukin perwujudannya itu pas selama di kos di situ. Iya, itu tapi kalau teror yang kita udah yang teror terus-terusan itu melalui mimpi. Iya. Oke. Nah, itu tadi Kim Macan, apa yang menjadi apa ya? Jadi yang saya dengar dari Mas Aldo ini teror, ya betul itu teror, Mas Jawir. Yang saya lihat Mas Aldo ini ada yang mendampingin saat ini, sosok lelaki hitam gosong. Loh, ya. Sampai saat ini? Sampai saat ini. Dan saya tidak tahu itu sosok hitam gosong seperti kebakar ya Mas Jawir. Dia pakai celana pendek dan kebakar. Itu di posisinya di sebelah kiri bagian belakangnya. Itu. Untuk yang meneror di kos-kosannya itu, nanti coba saya buka melalui kartu oracle. Apa benar? Apa benarkah itu ya, Ki ya? Nah, ini Kim Macan sebenarnya kan Mas Aldo ini merasa ingin menanyakan suatu solusi teror yang dia alami, tetapi Kim Macan malah melihat ada sosok lain yang di sebelah kirinya Mas Aldo yang mengikutin. Gosong ngono. Gosong seperti kebakar hitam gosong. Yang seperti kejadian kayak rumah kebakar dan satu korban seperti itu. Jadi ya. Hitam mengelupas. Itu kalau Kim Macan melihat sendiri, dia mulai ya ibaratnya nempel sama Mas Aldo ini berapa lama? Kalau untuk umur yang saya lihat, dia benang dingin itu sekitar 3-4 bulanan terakhir. Oh, berarti yang baru-baru saja, baru-baru ini. Nah, ini Mas Aldo ini Kim Macan malah melihat sesuatu sosok lain yang berada di kirinya sampean itu sekitar perjalanan sampai sekarang itu 3-4 bulanan gitu ya, yang dilihat sama Kim Macan. Ini baru. Itu memang kamu Mas Aldo merasakan sesuatu nggak sih? Ada memang. Oh? Ada memang. Selain dari cerita itu, memang ada. Apa itu? Jadi waktu itu saya tidur, posisi tidur itu di lantai karena kamar saya terlalu panas. Saya dengar ada orang main gitar di sebelah saya, di sebelah sini. Terus tapi wujudnya semua sama cowok, dan umur sama seperti saya. Itu lain lagi. Lain lagi. Lo cok wakeh yo Ki yo. Ya Allah. Apa sih? Ya wes, kita selesaikan dulu satu persatu. Gak kelah Riki engko ya ora ya. Baiklah, Kim Macan, ini untuk sosok yang teror. Itu kartunya Kim Macan seperti apa? Wah, kowe Mas Aldo. Aduh, kok. Kita ngebahas yang di kos-kosan yang lama. Iya. Yang saya lihat di sini bukan penjaga astral yang di kos-kosan. Tapi ada masa lalu percintaannya di belakang pada saat itu untuk menggunakan si Mas Aldo. Jadi sampai sekarang tujuan dia belum tercapai karena Mas Aldo ini dilindungi salah satu leluhurnya. Yang tujuan untuk percintaan di masa lalunya supaya mengguna Mas Aldo dengan selalu ingat dengan dia, selalu agar tapi tidak tembus-tembus. Makanya dia
melakukan Teror itu. tipu daya dan teror meneror untuk menurunkan level terendah dari manusia. Jadi seperti itu. Jadi apa namanya ya? Kita dunia astral itu kan ada 3 Mas Jawir. Teluh, santet, guna-guna. Dan yang saya lihat yang dilakukan oleh orang tersebut ke Mas Aldo ini guna-guna yang mana untuk mempengaruhi pikirannya supaya dia jatuh cinta sama yang melakukannya. Seperti itu. Tapi untungnya si Mas Aldo ini punya leluhur yang mendampingi supaya tidak bisa masuk. Ya, jadi emosi sendiri dengan cara lain. Memancing energi dari Mas Aldo supaya jatuh dan langsung diserang. Tapi untuk saat ini Mas Aldo masih di posisi normal. Masih posisi normal. Nah, Alhamdulillah. ini kartu pertama yang dilihat sama Ki Macan. Ternyata untuk para sahabat pintu misteri, apa yang menjadi gangguan dari Mas Aldo ini yang dilihat ya. Boleh Mas Aldo percaya ataupun tidak, tetapi ini berawal dari kisah cinta gitu ya, Ki ya. Berarti kayak mantan gitu ya. Ya, bukan mantan Mas Jawir ya. Pada saat itu bukan mantan. Orang yang suka sama dia tapi tidak kesampaian. Oh alah, ya. Fans di belakang. Di belakangnya Mas Aldo itu ya. Oh, Bukan mantan. Bukan mantan ya, tapi fans gitu ya. Fans. Oh ya, itu tadi ya. Mungkin jawabannya hanya ada pada Mas Aldo ya. Ya apa malah nggak ngerti. Malah nggak ngerti. Fansnya akeh kali. Loh, ya enggak, maksudnya kita kan nggak tahu siapa yang suka. Oh siapa iya, yang- betul. Kalau misalnya mereka nggak mengutarakan ya kita nggak tahu. Nggak tahu ya. Jadi fungsinya guna-guna itu dia untuk menghasut dirinya sehingga dia teringat dengan orang itu Orang dan itu, ya. akhirnya si Mas Aldo menghubungin orang itu. Oh, ngono. J. Sebenarnya orang itu tidak pede dengan dengan wajahnya, dia terlalu menarik. Oh, yang tidak begitu menarik. Iya. Mungkin pernah ketemu, tetapi Iya. Mas Aldonya cuek gitu Iya. kali ya. Akhirnya memotivasi orang itu dengan menggunakan guna-guna, ternyata nggak nembus-nembus, akhirnya membuat suatu teror Betul. itu ya. Oke. Betul, seperti itu. Jadi gini. Emang sebenarnya kalau di tempat kos-kosan itu Mas Jawir ada salah satu tempat yang mana tempat persinggahan dari makhluk-makhluk astral. Iya. Salah satu dari kos-kosan itu pasti ada satu kamar Ada satu yang tempat. tempat persinggahan dari makhluk astral. Tapi Iya. yang saya lihat di sini si Mas Aldo tidak diganggu dari makhluk astral tempat kos-kosannya itu, tapi diganggu dari jin guna-guna untuk Mempengaruhi Mas Aldo itu si ya. Mas Aldo. Oh ya, tuh, ya Mas Aldo ternyata ya. Oke, Kalau boleh tahu saya boleh nanya nih. Boleh. Ini kalau untuk guna-guna itu ada medianya nggak? Maksudnya dia pakai apa gitu tuh Pak? Misalnya pakai barang saya yang dia dapatkan atau mungkin oke. sampai ini bisa nemuin tempat saya atau pernah main ke tempat saya sebelumnya. Oh gitu. Oke, Mas Aldo menanyakan lebih apakah ada sesuatu hal yang Ya, dari dia. Tidak, ini dari foto. Oh. Ini dari foto, dia tidak pernah datang situ tempat. Belum pernah datang ke situ ya, tetapi hanya melalui foto ya. Foto. Memang apa Ki Macan? Ya. Kalau kita di Google kita klik gitu kan Mas Aldo itu fotonya ada banyak ta. Saya tidak tahu. Tapi kan bagi Ya. macam guyon ya, biar nggak Ya, tegang. mungkin fans-fansnya itu ya di belakang layar ya Mas Jawir ya. Ya betul. Nah, ini kartunya ternyata Ki Macan melihat medianya itu hanya melalui foto. Entah itu dia dapatnya dari mana fotonya, tapi melalui foto ya. Dan belum pernah datang ke tempat kosnya sampean itu ya. Oke. Kemudian Ki kartunya apa lagi? Dan sebenarnya tujuannya emang di kosan situ Mas Jawir. Syaratnya kalau misalnya dia pindah dari kos-kosan itu dia hilang. Oh, berarti memang si orang yang meminta untuk melakukan guna-guna itu memang dialamatkan ya di situ gitu ya. Jadi kalau seandainya dia pindah kos ya harus guna-guna baru gitu ya Ki, ibaratnya. Dan dia dapat foto, saya nggak tahu dia dapat foto, mungkin kita kan main sosial media ya. Untuk alamat itu dari temannya sendiri. Oh, Jadi mungkin ya fansnya itu menanyakan alamat. dia tinggalnya di sini lokasinya di sini. Oh ya, jadi kan udah terjawab juga itu Mas Aldo. Oke. Kenapa kalau berada di sekitaran, Saman kan udah pindah tuh, sempat pindah di sekitaran situ kok didatangin Datangin lagi. lagi. Ya karena memang Itu. yang ditujukan guna-guna, berarti guna-guna itu masih terus berjalan sampai saat ini ya Ki ya. Masih sampai saat ini, tapi dia matinya di
kos-kosan itu sudah nggak bisa bergerak di situ. Udah, paham ya Mas Aldo berarti Jadi ya. kalau bisa kalau lewat situ ya baca Al-Fatihah. Jadi dia tidak mencium bau Tidak aroma mencium bau aroma. tujuan. Iya mungkin mimpi itu datang itu mungkin karena saya sempat lewat-lewat di situ. Iya, Betul. Dan juga kenapa dia sering mengganggu kamu dan teman-teman kamu pada saat teman-teman kamu menginap di kosan itu? Karena tujuan dari guna-guna itu dia mau harus sendiri. Jadi tidak mau Tidak orang lain kalau ya. ada orang orang lain. menemani dia. Mungkin kalau dia ditemani energi levelnya dia Turun. Heeh. Rendah dan akhirnya Bisa dia merasa dikasih. sendiri, Heeh. takut, Akhirnya- emosi pun nggak stabil. Oh pernah. Jadi akhirnya guna-guna itu mudah merasukin, Betul. tapi akan menjadi hal yang berbeda apabila Mas Aldo di sana ada teman-temannya mungkin bisa menjadi levelnya lebih bagus Betul. sehingga mereka guna-guna ini susah untuk masuk gitu ya Ki ya. Tujuan si guna-guna itu sih untuk mengingat orang itu Tujuannya. dan menyuruh dia sendiri. Memang pernah mengingat seseorang kah? Oh iya. Jatuhnya ini kayaknya cinta bertepuk sebelah tangan. Oh alah, iya. Sebenarnya dia tidak mengharapkan apa-apa gitu loh, si Mas Aldonya. Mas Aldonya ya. Tapi kita kan nggak tahu orang lain. Harapan orang itu ya. Orang lain itu. Oke. Iya. Terus apa yang mau tanyakan sama Ki Macan? Nah, apalagi ya? Tapi kalau misalnya ini mimpinya bisa datang misalnya sampai berkali-kali seperti Itulah itu. guna-guna. Guna-guna. Dia Teror bisa ya. masuk melalui mimpi dan pikiran tiba-tiba. Kalau misalnya teluk itu menyakitin tubuh, santet membunuh. Oh gitu ya. Apakah saya nanti akan ingat dengan muka orang ini atau ujung-ujungnya saya akan minta bantuan orang ini? Bisa jadi. Kalau misalnya level kamu rendah, itulah tujuannya. Tujuannya dia seperti itu Dan ya. kamu akan ingat, oh kayaknya dia, gitu kan. Dan bisa membantuku. Bisa membantu gitu ya Ki ya. Oke ya. Kemudian apa lagi? Saya akan mengupas, saya penasaran yang sosok yang di belakang dia yang gosong itu siapa dan sosok yang sering mengganggu pada saat di kosan dia sekarang. Ya. Itu yang saya ingin. Yang ingin bahas ya. Iya. Tetapi Mas Aldo sebelum lanjut ke yang dilihat sama Ki Macan sosok tersebut, ini untuk pertanyaan si kuda itu tadi maksudnya teror yang di kosan sebelumnya masih ada pertanyaan enggak? Sudah. Sudah Alhamdulillah selesai. sih udah jelas. Yang Udah si jelas kuda ya. itu ya itulah dia. Si guna-guna bisa ini. berbagai macam bentuk Oh, jadi bisa menyerupai apa saja gitu ya. untuk membuat don si pelakunya. Bikin takut ya. Betul. Ya, soalnya kalau seandainya wujudnya wanita cantik kan kamu Enggak nggak mungkin takut nggak ya. takut. Oke, itu berarti pertanyaan untuk masalah itu udah selesai ya. Selesai. Udah Ya. jawabannya udah dapet ya. Sudah dapat. Jadi intinya poinnya udah dapat. Ada seperti ini, ada seperti ini. Jadi saya tidak perlu takut lagi Tidak takut karena lagi ya. apa namanya? Seperti Ki Macan bilang, alhamdulillah saya ada leluhur Yang ngejaga. yang ya. ngejaga dan ada Allah juga. Oh Alhamdulillah. betul ya. Oh pinter loh ya Mas Aldo ya. Betul itu Rek yang dibilang sama Mas Aldo. Nah sekarang kita lanjut untuk pembahasan selanjutnya. Ki Macan malah tertarik sama sosok ekstra tambahan yo. Bisa ambil satu. Ya. Yang kebuka malahan sosok yang sering mengganggu di kosan baru ini. Ini nggak mengganggu sih sebenarnya. Dia sebenarnya ingin menyampaikan dua pesan. Oh dua pesan. Ya. Ini Ini yang saya bilang apa ya? yang gosong mati bukan? Bukan. Loh, yang kebuka man. Ya. Kok banyak ya di kos-kosan barunya dia? Enggak, Mas Yawir. Jadi yang saya bicarakan satu yang gosok, yang satu tadi yang dia seperti orang main gitar segala macam. Ya. Itu yang saya bahas. Oke baiklah. Ini roh. Ini yang main gitar. Ya. Yang kebuka ini roh. Ini roh. Ada dua pesan yang akan disampaikan yang belum sempat dibicarakan. Si yang bergitar ini. Betul. Yang ingin disampaikan sama Mas Aldo. Dia tidak mengganggu sebenarnya. Dia sebenarnya ingin mengasih kode penyampaian, tapi dia keburu takut. Tapi jadi saranku nanti kalau misalnya ada gangguan seperti itu lagi, merem aja dan bilang dalam hati, ya Allah, kalau dia ingin menyampaikan pesan, sampaikan. Oh, berarti Betul. ada sebuah pesan. Jadi ini roh penasaran atau Teman. Hah? Ya, Temannya Mas Al? ya, sudah nggak ada? ya.
Lu kok merinding aku? Ada dua pesan yang akan disampaikan. Mau coba interaksi ke saya nggak bisa. Ini udah tanggung jawabnya dia. Oh, dan pesannya Ki Macan tidak mau menyampaikan karena akan disampaikan sendiri sama dia. Dengan dia. Dia bergitar. Iya. Ciri-ciri. Nggak usah ciri-ciri. Nggak usah ciri-ciri. Nggak bisa. Nggak, kalau ciri-ciri memang Dia tahu. saya tahu ciri-cirinya seperti apa. Iya, Saya tahu. Ya umurnya sama seperti kita. Iya. Umurnya sama seperti kita. Ada teman akrabnya. Teman akrabnya Iya. dia. Oh, Tapi saya nggak tahu ya kalau teman akrab, kurang hafal saya. tapi dia pintar main gitar. Teman akrab beberapa bulan yang lalu. Ingin Gitu. menyampaikan suatu Teman hal. akrab beberapa bulan yang lalu ada yang ingin menyampaikan sesuatu, dua hal. Ya, mungkin si Mas Aldo kalau misalnya dia mendengarkan di sini, saran saya yaitu tadi Mas Aldo jangan takut karena cara roh menyampaikan tidak seperti kita, kayak gitu, tidak seperti kita. Dengan caranya masing-masing dia tidak akan mengganggu, dia tidak akan menyakiti segala macam. Mungkin dengan ada pesan seperti itu, Mas Aldo bisa, oh iya, kan mungkin ada beberapa pesan yang belum disampaikan Mas Dewi. Oh begitu. Gitu. Atau pesan buat orang tuanya atau pesan buat teman terdekatnya itu yang saya bilang. Oke, berarti saya menerima sebuah gambaran yang dimana Ki Macan ini melihat sosok saat ini Mas Aldo masih tetap sebenarnya bukan dihantuin ya Ki. Bukan ya? dihantui. Tapi Caranya dia. jadi dimana Mas Aldo ternyata ada sebuah teman akrabnya dia yang mohon maaf sudah almarhum yang ingin menyampaikan sesuatu hal kepada Mas Aldo, dua pesan gitu ya. Ki Macan tidak bisa menjadi medianya untuk menyampaikan secara langsung karena si roh itu yang akan menyampaikan sendiri. Tetapi Ki Macan sudah memberikan saran, jika nanti hal itu muncul, ikhlaskan diri dan bilang di dalam hati, kalaupun memang ini silahkan sampaikan pesan tersebut gitu Ki. Iya betul. Tapi memang sih sewaktu itu wujudnya memang kurang jelas ya Kak ya. Kurang jelas. Nggak sejelas yang saya lihat dulu. Cuman tuh bayangannya itu ada. Bayangannya itu ada dan itu wujudnya itu ada beberapa, tapi sama semua. Jadi di sebelah kiri, tiba-tiba di depan, tiba-tiba di tempat tidur, tiba-tiba dekat lemari, begitu. Jadi dan nyanyi lagu. Nyanyi lagu anak muda sekarang, saya nggak hafal lagunya. Dia tuh nyanyi kayak lagu orang jatuh cinta kayak gitu. Baik. Ya udah. Ya itu pokoknya Itu tadi. kalau misalnya ada kode-kode seperti itu, kalau bisa jangan takut karena dia nggak menyakitin. Oke. Malah justru disarankan kalau ingin menyampaikan pesan silahkan. Iya. Itu setelah dia bilang begitu ataukah dia membuat suatu ini Ki? Misalnya kalau nanti mau menyampaikan pesan silahkan menyampaikan pesan di saat aku tidur atau bagaimana? Tidur. Saat tidur gitu ya Mas Aldo ya. Ya, jangan Datangnya takut. kemarin juga datangnya saat tidur sih. Oh, saat Memang tidur ya. saat tidur. Jadi posisinya itu karena tidur di lantai waktu itu. Kan ada karpet tempat tidur. Nah, tempat tidurnya itu kosong. Jadi malah tempat tidur ini diisi sama dia. Iya. Oke. Bantu di Al-Fatihain aja. Jadi sebelum tidur kamu Al-Fatihain, mungkin kita kan tidak tahu dia mau menyampaikan Apa gitu ya. apa. Tapi memang sering kok Kak. Jadi saya sering mimpi-mimpi kayak misalnya nih dipertemukan dengan orang-orang yang meninggal. Kadang saya sendiri nggak kenal. Sebenarnya bukannya tidak kenal, tetapi karena memang perwujudannya belum jelas tadi kan. Belum jelas, tapi ada beberapa juga. Berapa yang Tapi jelas di dalam mimpi sih dipertemukannya itu misalnya kayak ada kan rumah tua nenek saya ini. Di belakangnya itu memang ternyata ada kuburan dan saya nggak tahu kalau di sana ada kuburan. Jadi dibilang di sana ada remaja yang dikubur di sana. Tapi dia ini dikuburnya itu kayak dibunuh, ditimbun di situ. Ditimbun gitu ya. Dan aku tanya ke orang tua, ini ada nggak yang meninggal masih kondisi belum menikah dan dikubur di sana? Memang ada. Seperti itu. Itu pernah mimpi sekali. Nggak usah lari-lari. Lain lagi ya. Lain lagi. Banyak ya Pak. Kita selesaiin dulu apa yang poin pentingnya. Mas Aldo itu tadi udah selesai. Sosok yang bergitar yang tadi sampean bilang udah dibantu sama Ki Macan. Tinggal sampean yang harus bilang nggak usah takut, bacain Al-Fatihah, silakan sampaikan. Mungkin semoga dengan
setelah disampaikan suatu pesan ke Mas Abdo, nanti sosok itu akan pergi gitu loh, ya kan? Oke. Nah, Ini yang saya penasaran sosok hitam ya. sosok hitam yang gosong. Oke. Sosok hitam yang gosong itu ternyata dari tempat kerjanya. Tempat kerja. Iya. Tempat kerjanya dia yang Mas Aldo sekarang. Iya. Jadi dulu itu sebelum dibangun tempat itu ada 6 korban kebakaran. Oh. Sebelum Sebelum 75 68. tahun 75. Antara 75 atau 68. Jadi di tempat kerjanya sampai Iya. sekarang tahun 75 atau enggak 68 68. 68 itu ada sebuah kejadian kebakaran yang menewaskan 6 orang kebakar di sana. Oke, kemudian Ki apalagi? Nanti kita tanya solusinya supaya nggak diganggu-ganggu sampean. Iya. Biasanya di tempat kerja dia kalau melamun, Heeh. ya itu yang dekatinya. Sampean melamun di tempat kerja ya? Sering. Kalau Sering. melamun, nah itu yang dekatnya. Yang kulihat sih positif kan untuk saat ini nggak mengganggu pikirannya segala macam, nggak mengganggu, cuman mendampingin aja. Mendampingi gitu ya. Karena sampean suka melamun di tempat kerja. Kadang itu ya kadang kalau nggak ada klien ya Iya. kan, namanya kita kerja, kadang kalau ada klien itu kadang ngelamun kayak gitu. benar-benar. Kadang tuh emang sih kadang ada beberapa lamunan itu tiba-tiba datangnya sedih. Iya. Oh. Tiba-tiba tuh sosok tersebut. datangnya tuh sedih, tiba-tiba tuh kayak netesin air mata sendiri, tapi padahal itu aku nggak ngerti ya? nggak ngerti itu apa. Oke, baiklah. Berarti ada hal yang menarik sebenarnya, berarti kesedihan sebenarnya sosok tersebut itu karena kebakar itu tadi Ki ya, Betul. sehingga kesedihan. Ki, apakah ada pesan atau bagaimana ya? Soalnya kan takutnya kalau terus-terusan berlanjut nempel di sampah apa nanti jadinya negatif takutnya. Iya. Kehidupannya sama persis dengan kehidupan korban yang kebakar itu. Ini, Iya. makanya kenapa dideketin? Iya. Jadi mempunyai riwayat perjalanan kisah yang sama. Iya. Ini kisah yang samanya apa ini Ki? Maksudnya apakah dalam segi kehidupan pribadi, asmara atau keluarga? Dia merantau sama Sama merantau. Dia punya anjing kecil pada saat itu dan dia sedih dengan meninggalkan anjing kecilnya sendirian. Wah, nah, merinding rek aku rek. Aku merinding, aku pernah kepikiran itu. Bener Ti bilang, aku pernah kepikiran itu, kebayang di tempat kerja. Di tempat kerja. Kebayang dan aku nangis kepikiran Lucy. Kepikiran anjingku. Jadi anjingnya menemani dia udah lama. Tapi pas dia kecelakaan kebakaran itu dia malah memikirkan gimana nasib anjingnya. Walah, karena Karena sayangnya si anjingnya itu kalau misalnya pulang kerja dia nunggu depan kosannya di jendela. Oh Allah. Itu loh setianya ya rek ya. Iya. Setianya binatang. Sama persis. Iya, betul-betul ya Allah sayang banget itu. Iya. Malah yang dipikirkan bagaimana nasib karena dia perantauan gitu ya Ki. Yalah masakno rek. Oke, Iya. cukup. Udah cukup ya. Ki, kemudian ada pertanyaan lagi nggak sebetulnya si Ki Macan? Nah, kalau wujud ini ya, Ki, Iya. benda wujud ini suka mengganggu orang-orang di sekitaran sana apa enggak? Yang mana? Gosong ini. Yang kosong. Yang si gosong enggak. Enggak ya? Dia orangnya enggak rese Mas Jawi. Orangnya enggak sosok. Orangnya enggak rese. Asalkan enggak diganggu dia enggak akan mengganggu Nggak akan orang. mengganggu, Untuk ya. saat ini dari 6 yang korban, Heeh. yang 5 ini pasif Mas Jawi. Dia memikirkan dirinya sendiri. Tapi yang satu ini, yang si laki-laki ini dia lebih suka mendampingin dia. Si ini Mas Aldonya ini. Iya, Oke. karena sejarah hidupnya sama dia. Sejarahnya kurang lebihnya sama. Oke. Nah, Oke. Nah, oke itu tadi. Ada lagi kowe? Itu aja. Itu aja cukup. Udah Baik, merinding, Kak. merinding. Sebelumnya aku mau coba tanya juga sedikit. Untuk sosok yang si gosong ini tadi kan perjalanannya kita juga tidak tahu. Mungkin Ki Macan ada nggak kartu yang bisa memberikan saran untuk Mas Aldo untuk bisa membantu sosok yang gosong itu tadi Ki? Supaya dia pun juga bermanfaat juga. Kalau seandainya Mas Aldo bisa membantu lebih baik sosok tersebut, kenapa enggak? Jadi kalau pas di rumah bilang sama anjingnya Lucy ya, nah itu, ya ini anjing saya, anjing kamu juga. Oh, Udah oke. seperti itu. Oh, itu udah membuat dia bahagia. Oke. Oh ya Allah rek, gila rek. Itu aja.
Jadi dia tidak bisa menemukan, itu udah lama ya Mas Jabir, jadi nggak tahu tuh anjingnya masih hidup apa enggak. Betul. Dan riwayat akhirnya anjingnya diambil sama siapa atau gimana saya nggak mengerti. Ada kiriman doa tersendiri nggak Kak Ki yang bisa dilakukan Mas Aldo untuk sosok Ya, tersebut? kita sebagai orang Islam cukup Al-Fatihah ini aja. Al-Fatihah. Kalau seandainya nama kira-kira bisa nggak? Ki? Tidak bisa Mas Jabir. Tidak bisa membantu. Oke, berarti itu saja. Pasti selama ini kan dia masih mengikuti. Dia sering dibacain Al-Fatihah. Terus tadi pesannya Ki Macan, anjingku juga anjingmu. Semoga nanti kalau dia ngikut Mas Aldo bisa dapat positif dan juga kita nggak ngertikan kebaikan sedikit apapun. Walaupun terhadap sosok astral itu pasti Tuhan akan mencatatnya. Ya, Jadi bisa kalau misalnya mau berangkat kerja, kalau kamu mau di sini aja, jaga dah Lucy, gitu. Kayak gitu. Gitu ya. Gitu. Baiklah. Kalau misalnya ada apa-apa, ya kasih tahu saya. Itu aja. Oke. Wah, ternyata malah malah ada yang lain kebuka semua ya. yang lain malah kebuka semuanya ya, Ki ya. Baiklah, itu tadi Mas Aldo sudah tidak ada yang mau ditanyakan. Ya, alhamdulillah. Mas Jabir juga sudah selesai dan juga sudah bermanfaat tadi beberapa hal untuk Mas Aldonya. Ki Macan ada yang ditambahkan lagi? Cukup. Tidak Jadi, ada. Buat kita manusia saling menghargai. Betul. Mau hewan kita harus hargain, mau astral pun kita harus hargain. Kita tidak sendirian di bumi ini. Betul sekali. Itu aja. Betul. Kalau kita bisa menghargai, kalau kita bisa bermanfaat kepada semua makhluk ciptaan Tuhan, kenapa tidak ya, Betul. Ki, ya? Betul sekali. Nah, itu tadi sebuah kisah cerita misteri, podcast misteri, pintu misteri membuka Tabir misteri. sebuah tabir sudah dibuka melalui Ki Macan, baik itu cerita yang pertama, cerita yang kedua, malah ada tambahan 2 cerita dan sudah memberikan solusi kepada Mas Aldo. Semoga apa yang menjadi penerawangan Ki Macan bisa bermanfaat buat Mas Aldo ya. Yap. Oke, itu tadi untuk para penonton, para subscriber, jangan lupa untuk tinggalkan selalu jejak misteri kalian di kolom komentar. Jika kalian berada di Bali dan ingin sharing dan berbagi cerita misteri kepada Ki Macan dan ingin membantu menelisik, Ki Macan, menelisik, mencari lebih lanjut makna dari mimpi kalian, hubungi admin Pintu Misteri. Siapa tahu kalian bisa ikut podcast Pintu Misteri. Kalau begitu saya Mas Jabir Dan saya Ki Macan. dan Saya Aldo. Mas Aldo, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.